Halo teman baik semua, apa kabar? Kembali lagi di acara Semangat Terapi ya, bersama saya dari komunitas teman baik, saya Gracia. Dan ingat nggak episode perdana kita minggu lalu, kita membahas tema tentang pulih melalui seni ya. Nah, episode kedua kali ini temanya kita masih sama nih, pulih melalui seni. Tapi topik yang akan kita angkat adalah penerapan art terapi untuk mengurangi perilaku menyakiti diri sendiri atau yang biasa kita kenal dengan self-harm begitu. Ketika menyakiti diri sendiri itu menjadi pilihan untuk menyalurkan emosi, siapapun berpotensi untuk melakukan self-harm. Dan kenapa mereka sampai melakukan hal itu? Mari kita bahas bersama dua narasumber kita. Ada Laksmi Anindita. Jadi Halo Laksmi. Halo. Jadi Laksmi ini adalah penyintas bipolar dan gangguan kepribadian ambang atau disebut apa? Borderline ya. Dan satu lagi kita punya masih setia ya dengan seniman yang pulih melalui seni. Ada Mbak Foni Dewi. Selamat sore Mbak Foni dan Laksmi. Apa kabar? Baik selalu. Kabarnya luar biasa ya. Luar biasa. Oke, hari ini kan kita ngomongin tentang self harm nih ya. Nah, tiap orang kan punya masalah yang berbeda-beda dan bagaimana mereka menghadapi permasalahan tersebut. Bahkan akhirnya ada yang sampai harus menyakiti diri sendiri karena tidak bisa untuk menyalurkan emosinya. Kalau pandangan dari Laksmi, Mbak Foni sendiri gimana sih? Tentang self harm ya? Iya, tentang self harm. Mungkin cerita sedikit dari pengalamanku. Oke, kali ya. silakan. Aku tuh pertama kali self harm itu dari pas balita. Dari balita. Dari sebelum masuk playgroup. Jadi itu pertama kalinya aku mau coba nabrakin diriku sendiri ke mobil yang lagi melintas. Itu mungkin bukan self harm ya, tapi udah suicidal action kali ya. Nah itu tuh gara-gara aku ngerasa tidak memenuhi ekspektasi orang tuaku waktu itu. Umur 5 tahun ya Laksmi? Iya, kurang dari 5 tahun. Ekspektasi apa kalau boleh tahu ya? Di usia segitu loh, artinya kita kan balita nih, masih yang happy-happy itu loh. Iya, ternyata balita tuh juga udah bisa sadar dan mengalami depresi. Ternyata aku baru ngeh juga kan. Jadi waktu itu tuh aku ikut kayak casting gitu. Untuk ikutan jadi bintang iklan SLI, SLJJ zaman dulu itu loh. Yang telepon itu. Gitu. Terus sutradaranya tuh orang asing. Aku masih belum ngerti bahasa Inggris dong waktu zaman dulu gitu. Terus sutradaranya tuh kayak ngasih arahan dalam bahasa Inggris. Terus aku nggak ngerti kan. Nah aku dimarahin sama mamaku. Kamu kok gitu aja nggak ngerti, kamu kok gitu aja nggak bisa gitu. Waktu mamaku juga mungkin lagi stres kali ya kondisinya. Dalam kondisi emosi yang nggak baik gitu ya. Emosi yang kurang baik gitu. Terus jadinya aku ngerasa, aduh aku mengecewakan nih gitu. Jadinya terus pas pulang aku melakukan itu gitu. Tapi untungnya ada kakak sepupuku, terus aku ditarik kayak gitu. Terus setelah itu aku jadi sering nyakitin diri sendiri. Jadi kayak aku tuh cuma taunya kalau misalnya aku kecewa atau aku marah atau aku ngerasa mengecewakan orang lain, aku taunya ya self harm. Jadi kayak ngepanis diri sendiri gitu, menghukum gitu. Aku mesti dihukum, aku layak dihukum. Jadi apapun itu, ngejambakin rambut, mukul-mukulin kepala. Berarti itu jadi kayak tindakan adiktif ya, terus ya, jadi berlanjut ya. Iya. Karena nggak dilatih untuk menyalurkan ekspresi emosi. Kalau yang aku rasain sih kayak gitu. Jadi taunya ya udah kalau misalnya kayak gitu masuk ke dalam diri sendiri, hukum diri sendiri kayak gitu dulu tuh. Dan seperti timbul kenyamanan akhirnya ya, karena sering kali ya karena dipikirnya itu benar. Iya benar. Kalau Mbak Foni sendiri apa punya pengalaman tentang self harm? Yang pasti sih kalau menurut saya itu hal yang sangat menyedihkan ya, apalagi sampai berakibat fatal. Karena saya pribadi, saya pernah melakukan self harm, tapi mungkin saya bukan dari kecil ya, maksudnya saya waktu itu mungkin pas di usia berapa? Teenager. Ya, karena waktu itu saya merasa jadi saya dapat permasalahan, ya masalah klasik teenager lah paling ya,
putus cinta, terus merasa nggak kompeten gitu kan, karena waktu itu kan kita lagi sibuk-sibuknya mengejar cita-cita kan, pengen jadi ini jadi itu, tapi itu nggak dapet, terus tiba-tiba dihianati, yang namanya punya pengalaman baru gitu. Akhirnya pada saat itu hubungan dengan orang tua juga agak jauh ya, karena saya kan memang anak paling kecil. Terus kalau sekarang mungkin saya senang lihat orang tua sekarang justru bisa berpartner gitu loh dengan anak-anaknya. Jadi begitu anak-anak tuh punya masalah, mereka lebih terbuka. Kalau dulu kita kan, apalagi yang bicara masalah menurut orang tua kita, kamu cuma pacaran cinta monyet. Tapi kadang-kadang walaupun cinta-cinta anak remaja ABG itu nggak bisa disepelekan gitu ya. Karena yang namanya sakit, seberapapun itu menimpa siapapun itu ya tetap aja sakit gitu kan. Nah mungkin pada saat itu saya nggak ada yang bisa saya datangi gitu kan. Akhirnya saya mulai saya pernah mengambil pisau silet. Saya pernah menyilet diri saya, dan saya selalu menyakiti. Awalnya memang sakit kan, gitu. Terus habis itu begitu lama-lama tuh kayak merasa nyaman, marah dikit sakiti ke tubuh gitu. Jadi saya nyilet lah, terus udah gitu mukul sesuatu, jadi saya harus lihat ada darah saya keluar. Jadi saya merasa puas gitu loh. Seperti kayak ada yang sesuatu yang kalau udah ngelihat udah merasa nyaman gitu loh. Jadi kayak hormon tuh bekerja kayak hormon yang nggak baik tuh justru menjadi nyaman di tubuh saya gitu loh. Berarti cutting, kemudian sampai harus pukul, ada darah, pokoknya harus ada jambak nggak pernah. Saya harus melihat gitu? Saya harus melihat darah. Harus sampai darah sendiri, ya. Jadi saya merasa nyaman bahwa berarti ini udah cukup. Jadi itu berapa lama bergulat dengan keadaan seperti itu? Masa SMA, lumayan lah 3 tahunan. 3 tahunan. Terus apakah ini kan artinya kalian sadar nggak sih bahwa tindakan yang kalian itu lakukan tuh salah? Sadar nggak pada saat melakukan itu? Atau karena saya nyaman loh dengan seperti ini, jadi yang nggak tahu bahwa itu tuh salah karena tidak tahu penyaluran emosinya harus seperti apa? Gimana kalau Laksmi? Iya, aku sadar. Jadi, sadar ya itu salah ya? Aku ngerasa ada yang nggak beres nih sama aku gitu. Itu sadarnya itu di usia berapa? Itu kan tadi dikatakan dari mulai sebelum balita lagi ya? Iya. Nah terus sadarnya itu aku salah loh ternyata untuk menyalurkan emosiku, itu di usia berapa sadar? Kelas 2 SMP, berarti itu sekitar lumayan berapa ya? Umur 13 ya, kira-kira 12. Iya 13 ya, 13-14 ya. Terus habis itu aku langsung minta diajak ke psikiater. Itu keinginan sendiri? Iya, soalnya aku udah gak kuat. Aku ngerasa. Maaf, maksudnya selama bergulat ya sekitar berapa, jadi 8 tahunan ya? Ya lumayan. Itu dari support keluarga atau melihat mungkin ada yang gak beres nih dengan Laksmi gitu? Enggak, mereka gak notice, gak sadar mereka. Oh begitu. Jadi bukannya aku ngejelekin keluargaku, tapi mereka emang saat itu edukasi tentang kesehatan jiwa masih minim ya. Iya, itu masih minim banget. Iya banget. Iya. Dan kan belum ada bisa di search ke Google nggak bisa. Bener. Dan sampai sekarang pun kan makanya kita sering edukasi kesehatan jiwa kan juga biar awareness-nya mulai naik kan. Iya betul. Gitu, kalau dulu belum sama sekali, jadi mereka cuma nganggepnya aku anak aneh. Jadi dianggapnya aneh ya. Benar. Kamu anak aneh gitu. Kalau boleh tahu Laksmi saudara berapa nih? Aku bertiga, aku paling kecil. Artinya pernah nggak sih mencoba misalnya ada permasalahan curhat gitu ke kakak gitu atau ke orang tua, itu pernah nggak sih? Enggak. Memang enggak ya berarti? Soalnya tiap kali aku cerita aku disalahin. Ya itu sih biasanya yang sering terjadi. Makanya didengarin, makanya kadang kita cuma butuh didengar ya. Makanya saya bilang sekecil apapun permasalahan tuh nggak boleh disepelekan. Iya betul. Bagi saya misalnya gitu aja kok ini ya. Sama kayak contoh gini deh, Mbak Grace ya. Aku nih pusing nggak bisa bayar utang. Berapa sih utang lo? 1 juta. Cuman 1 juta bagi dia beda 1 juta bagi saya, bagi situ beda gitu loh. Sama aja kalau yang punya utang 1 juta sama 1 miliar situ nggak bisa bayar, dua-duanya sama-sama berat gitu. Makanya seperti Mbak Laksmi bilang, mungkin nggak notice. Iya nggak notice.
Berarti SMP akhirnya minta nih ke profesional kesehatan jiwa nih, Laksmi sendiri ya sampai minta. Akhirnya pada saat itu kan setelah aku cutting pertama kali tuh. Cutting pertama kali di usia itu SMP. Di SMP itu cutting. Iya. Oke. Terus heboh kan, orang tua aku lihat, kamu kenapa kayak gini, terus nangis-nangis mamaku kan. Tapi tetap itu nganggep aku aneh gitu. Kamu aneh banget sih, kenapa kamu? Terus akhirnya aku bilang, aku butuh ke psikiater, tolong bawa aku ke psikiater gitu. Itu Laksmi dapat informasi dari mana? Akhirnya aku ke psikiater aja deh gitu. Dapat maksudnya informasi dari mana gitu loh. Aku malah lupa loh aku tahu psikiater tuh dari mana. Pokoknya minta aja gitu, minta diajak ke sana. Nggak tahu dari mana gitu, aku lupa. Terus pas sampai ke psikiater, aku didiagnosisnya skizofrenia. Dan dikasih obatnya. Berarti konsumsi obat ya. Dikasih obatnya buat skizo. Terus aku nggak bangun 3 hari. Oke. Karena ternyata aku bukan skizo. Aku salah diagnosa. Salah. Nah terus akhirnya kan konsultasi lagi nih ke dokter, akhirnya baru ketahuan bahwa Laksmi malah ini ya bipolar dan borderline. Itu bersamaan diagnosanya. Apa bipolar dulu nih, habis itu setelah itu baru diagnosanya ini lagi. Oh iya bersamaan, tapi apa ya, psikiaterku nggak mau ngasih tahu soal borderline. Soalnya kan terlalu banyak stigma tentang borderline ya. Terus itu terlalu banyak stigma. Soalnya borderline tuh dianggap kayak dijauhin sama profesional. Karena sulit ngasih terapinya gitu. Ngasih terapinya ke borderline people gitu, karena dianggapnya tuh mereka resisten gitu. Dan sering relapse. Jadi mereka angkat tangan kayak gitu loh. Berarti dari SMP itu sudah konsumsi obat ya? Tapi aku bandel, jadi kayak nih obatnya bikin aku ngantuk, udah deh aku nggak usah minum obat lagi. Jadi aku baru minum obat rutin itu 2012. Dari orang tua sendiri atau keluarga lah ya, apakah sebagai PMO yang baik ya, pemantau minum obat yang baik nggak pada saat itu? Enggak ya. Enggak, mereka nganggepnya udahlah kalau nggak kenapa-napa nggak usah minum obat. Kita masih edukasinya masih minim banget ya, tentang terapinya juga masih minim. Kayak ada pill shaming juga, kayak kamu ngapain sih minum obat gitu. Kayak itu kan cuma perasaan kamu aja, di kepala kamu aja, kayak gitu loh. Terus hubungan Laksmi dengan teman-teman di sekolah itu gimana, Mi? Dengan kondisi seperti itu? Wah, buruk banget ya kondisinya. Dengan guru begitu? Iya, buruk banget. Buruk banget. Dan lebih membaiknya itu pas aku udah minum obat. Setelah minum obat. Tapi kan jadi maksudnya ada stimulan dari luar ya, maksudnya nggak bisa dari dalam sendiri ya. Kalau baru minum obat baru baik gitu maksudnya ya. Sebenarnya kan karena kalau bipolar itu sama kalau borderline kan gangguan kepribadian ya. Kalau bipolar itu lebih kayak diabetes tipe 1. Jadi kayak itu gangguan biologis. Cairan kimia otaknya ada yang nggak seimbang. Jadi harus ada asupan ya gitu ya. Harus dibantu sama kayak cairan tertentu yang harus buat seimbang. Yang ada di obat-obatan itu gitu. Sebenarnya bisa aja sih dengan makan, misalnya makan jagung misalnya. Tapi harus makan berapa karung jagung untuk dapat jumlah yang sesuai gitu. Berarti 2012 akhirnya Laksmi baru rutin konsumsi obat gitu. Kalau untuk self harmnya sendiri, tindakan apa sih yang paling ekstrim pernah dilakukan sama Laksmi? Cutting aja atau ada yang lebih yang pernah Laksmi lakukan? Cutting tapi dalam. Cuttingnya dalam. Sampai dijahit. Terus jeduk-jedukin kepala ke manapun, ke lantai, ke tembok. Sisanya minum obat campur minuman beralkohol. Sudah sampai seperti itu. Tapi ya sebenarnya masih banyak yang lebih ekstrim ya kalau teman-teman lain ya, tapi aku di tahapan itu. Jadi kayak bisa dibilang kalau dibanding-bandingin nggak yang ekstrim banget ya. Tapi maksudnya artinya yang pernah Laksmi alami ya, pengalaman sendiri berarti itu ya. Kalau Mbak Ucing sendiri, pengalaman self harmnya yang paling ekstrim tuh seperti apa sih, Mbak? Pernah mau bunuh diri. Pernah mau bunuh diri ya. Dengan cara
aku mau makan obat juga sih ya. Cuman ya jumlahnya lumayan lah, puluhan butir. Ya. Itu jadi nggak berhasil. Jadi nggak sukses. Terus ya itu aja sih kayaknya. Minum obat itu minum aja. Obat. Jadi karena aku pikir kalau mengcutting diri kayaknya itu terlalu painful ya. Dan yang lihat juga nanti apa namanya kayaknya kok menyedihin banget ya ke orang-orang. Kalau obat kan aku pikir waktu itu ya. Kalau obat kan tinggal makan plak udah. Jadi kamu nggak ada luka, ya masih lebih cantik lah kelihatan. Iya. Kebayang. Jadi setelah minum obat tuh kan, nah terus ada nggak pikiran untuk datang ke profesional kesehatan jiwa saat itu? Pernah pengen, tapi nggak pernah berhasil datang. Karena kan waktu itu juga nggak tahu di mana ada yang menyediakan jasa itu kan kita. Jadi nggak pernah berhasil datang, tapi akhirnya selalu ketemu teman-teman yang mungkin bisa memberi pencerahan secara psikologi gitu ya. Mungkin yang memang tertarik itu teman baik ya berarti ya. Memang mereka mempelajari gitu loh. Ada teman yang memang sedang sekolah psikologi, terus ada teman yang memang mendalami tentang psikologi, tentang pelepasan emosional. Jadi seorang healer, terapis yang gitu-gitu. Jadi kebetulan ketemu gitu aja gitu. Jadi dari sana mulai. Dukungan keluarga Mbak Foni sendiri dengan kondisi Mbak Foni seperti itu gimana? Keluarga aku nggak tahu karena aku emang orangnya tertutup banget sama keluarga. Kayak sayatan seperti itu emang nggak terlihat jadinya. Tahu. Untuk menutupinya itu gimana? Tahu mereka, tapi mereka karena waktu itu kakak saya tanya, karena kakak saya udah gede-gede juga ya, nggak ada di rumah semua. Terus ibu saya tanya, kamu kenapa gitu? Saya bilang, kamu kenapa saya waktu itu saya bilang apa ya? Pokoknya saya terjadi kecelakaan gitu loh. Saya nggak ngaku karena saya pikir, aduh nanti kalau saya ngaku mereka berat. Mereka tahu saya lagi sakit tuh lebih nggak mau ngebebanin orang gitu loh. Jadi mereka nggak tahu. Karena saya sangat tertutup untuk masalah pribadi saya. Kalau saya bisa selesaikan, saya akan selesaikan sendiri itu. Itu apa terlalu mandiri juga nggak ngerti ya kenapa saya bisa seperti itu. Karena mungkin saya dari kecil memang ada suara-suara dari yang nggak nyalahin juga ya. Ibu saya tuh seorang pekerja keras ya. Jadi dia selalu membentuk saya tuh untuk kamu harus jadi perempuan yang tangguh, harus tangguh, kuat, tangguh tuh nggak itu dari kecil. Itu udah didoktrin seperti itu ya, jadinya tangguh, dari kecil ya. Kalau makanya aduh cowok segitu aja nggak boleh sakit hati, nggak, pokoknya harus kuat gitu ya. Apa sih Wonder Woman ya. Mungkin itu yang buat saya tuh saya nggak mau ngecewain siapa nih gitu loh. Padahal perasaan sedih kecewa yang seperti itu wajar akhirnya aja. Dia meledak gitu ya. Terus meledaknya itu ke hal-hal yang saya udah nggak kuat nih gitu, sakit banget gitu loh. Karena mungkin di luar, kalau saya justru kebalik. Kalau saya justru hubungan saya dengan teman-teman, saya punya banyak teman. Justru mereka yang artinya merangkul saya ya. Di sekolah itu selalu jadi kesayangan guru. Justru saya yang selalu dipanggil kalau teman-teman saya bandel. Foni, kamu panggil itu orang, saya mau ketemu, kamu dampingin. Saya selalu jadi orang yang seperti itu. Iya, dan saya punya hubungan baik dengan banyak orang. Tapi justru di dalam itu saya rapuh gitu. Ternyata ya. Malah orang kalau ketemu saya justru jadi semangat 45. Wah, orang ini semangat banget gitu loh. Tapi ngerasa nggak artinya gini, ketika di kondisi banyak orang nih ya kan artinya tidak terlihat ya baik-baik saja sepertinya kan. Tapi pada saat sendiri berarti mulai ya timbul rasa Iya, betul. Emosinya yang gimana nih saya harus menyalurkan emosi saya. Iya, kadang-kadang sakit saya itu mulai saya rasakan pada saat saya sendiri ya. Itu kadang-kadang saya merasa aduh saya udah nggak kuat nih, saya mau ini aja deh gitu loh. Akhirnya kan itu sekitar 3 tahunan ya seperti itu. Setelah 3 tahun itu kan pulih nih. Nah, apa sempat terpikir untuk melakukan self harm lagi? Enggak. Sama sekali? Tidak. Apa sih yang membuat Mbak Foni bisa pulih seperti itu? Ya karena saya bertemu dengan banyak orang, mendapat masukan, semangat, terus mulai tersadar kan ya, mulai menyadari bahwa you can do better than that gitu loh. Hidup ini terlalu bagus untuk kamu melakukan hal-hal yang nggak
Siapa sih yang istilahnya benar-benar memberikan inspirasi akhirnya bisa pulih? Ingat nggak waktu itu siapa sih? Sampai akhirnya ya benar-benar tidak melakukan self harm lagi gitu. Adalah beberapa teman-teman. Ada beberapa teman ya. Saya punya hidup saya itu banyak dipengaruhi oleh teman-teman baik saya ya. Makanya saya pernah bermasalah dengan beberapa teman, maksudnya itu sedihnya itu sedih banget, dan saya selalu berusaha untuk memperbaiki gitu loh. Jadi nggak mau ada rasa gengsi. Pokoknya karena saya selalu ingat bahwa kamu pernah melakukan kebaikan gitu loh untuk saya, dan hidup saya berubah gitu. Gitu. Tapi banyak di teman-teman. Berarti di teman ya. Berarti sebenarnya dukungan keluarga, teman itu benar-benar sangat penting. Sebenarnya penting banget kalau karena seperti saya bilang di di angkatan saya mungkin posisi orang tua sedikit ya ada yang seperti kayak kita sekarang menjadi orang tua. Karena tipe orang tua sekarang mungkin lebih mau belajar ya. Jadi orang tua sekarang itu lagi berlomba belajar parenting yang seperti itu mungkin ya. Betul. Sampai maaf ya, kita dulu mau bicara tentang seks aja. Oh iya, tabu ya. Ngelihat di TV ada apa adegan ciuman gitu, kita udah kayak sama orang tua kayak iya, nggak enak. Tapi kalau sekarang saya dengan ponak-ponakan saya yang teenager itu justru mereka udah belak-belakan banget, buka-bukaan banget gitu loh. Dan itu yang saya pikir mungkin lebih baik karena kita di sana bisa mengedukasi langsung gitu loh ya, yang mengurangi hal-hal yang nggak baik juga itu. Ya. Peranan keluarga sih penting banget karena kan banget. Itu ya yang paling dekat dengan kita ya, support system kita. Ada sih pada saat itu di teman saya, satu teman baik saya, dia punya support system keluarga yang bagus banget. Saya sering datang ke ibunya dia juga. Oh, jadi malah mencari sosok ini ya ke sana ya. Kalau sama ibuku kok malu ya ngomong kayak gini, kalau sama ibu ini kok enggak gitu. Tapi jadi, dia memang orangnya memang kenyamanannya itu ditemukan di keluarga lain malah ya. Tapi ya ibu itu memang dia ibu yang memang modern gitu loh. Dia memang hidup di dunia yang sangat modern, bergaul dengan banyak orang, terus ya pokoknya keren lah. Jadi kita bisa datang ke sana gitu. Kalau Laksmi sendiri akhirnya bisa pulih nih ya. Apa sih yang Laksmi lakukan gitu loh, Mi? Setelah kan ke psikiater sudah, terus akhirnya bisa pertama untuk menyadari aja kan. Kadang kita kan dengan lingkungan, saya ini saya ini adalah sampai berani mengaku sebagai penyintas gitu loh kan. Itu kan ini ya pergolakan batin banget ya sebenarnya untuk mengakui itu kan, tidak, padahal itu kan mungkin bagi sebagian orang aib, tapi akhirnya banget. Iya kan. Tapi Laksmi dengan bangganya malah justru bisa mengedukasi orang lain gitu loh sekarang nih. Sebenarnya nggak bangga juga sih, cuma aku tuh pengen orang nggak mengalami hal-hal yang sama sama aku, makanya aku cerita. Jadi yang bikin aku pulih tuh, aku mengakui banget yang bikin aku pulih tuh bantuan dari obat ya, karena masalahnya kan biologis. Jadi dibantu pas udah cukup bisa menerima psikoterapi, aku dapat psikoterapi. Waktu itu dapatnya namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi di situ seperti apa tuh, Mi? Di situ tuh aku disuruh nyatet. Kayak journaling gitu? Kayak journaling, iya benar. Jadi misalnya aku ngalamin perasaan takut gitu ya, misalnya takut pergi misalnya ke diskoria gitu. Karena ada kan kadang-kadang perasaan cemas, aduh di jalan tuh takut kenapa-napa atau apa. Nah itu aku tulis, saya takut pergi ke diskoria. Di sebelahnya kita tulis kenapa. Nah takut kalau di jalan bannya bocor, nggak ada tukang tambal ban misalnya gitu. Berarti kita tulis ketakutan ya, itu ya langsungnya ditulis ya. Terus di sebelahnya itu kenapa, itu kan takutnya apa, kenapa, terus kayak pada kenyataannya apa, kenyataannya tuh gimana sih? Bahwa tidak ada, memang maksudnya baik-baik saja nyampe di diskoria kayak gitu. Dan di jalan ada tukang tambal ban kan gitu, ada. Jadi dibuat untuk menyadari begitu ya? Iya, terus kayak solusi yang yang kira-kira bisa dilakukan untuk masalah itu apa gitu. Itu di sebelah kanannya lagi kita tulis. Dari situ tuh aku jadi kayak berusaha ngeregulasi ya, regulasi emosi yang tadinya aku taunya kalau cemas, marah, takut itu taunya cuma self harm.
akhirnya aku tahu ada solusi lain gitu dengan cara journaling. Dengan cara journaling saat itu ya. Tentu caranya beda-beda tiap orang. Mungkin betul. Kebetulan di aku caranya yang cocok itu. Jadi journaling itu pas banget ya waktu itu buat Laksmi. Iya betul. Sampai sekarang masih nggak journaling nih? Masih. Wah, bagus ya. Jadi journaling itu pada saat emosi yang kita rasakan, misalnya pernah nih emosinya itu dulu, terus kita rasakan lagi, kita bisa lihat ya di jurnal itu ya. Sudah tahu ya, oh seperti ini, saya pernah mengalami gitu ya. Jadi refleksi diri ya. Bisa kayak gitu. Karena itu harus diakui dulu ya, Mia. Betul. Ketakutan itu harus kita akui dulu. Iya benar. Dan untuk mengakui itu nggak semua orang lo berani menuliskan emosinya. Karena saya waktu di training EFT, saya harus menulis semua emosi yang ada di dalam diri saya. Dan itu gimana, gampang nggak nulisin itu? Awalnya enggak, karena kok kayaknya takut sih, maksudnya nulisin diri sendiri, takut apa aja takut gitu loh. Itu jadi nggak semua orang bisa. Saya pernah punya keberanian untuk mengakui ya istilahnya ketakutan, kelemahan kita itu ya. Ada sampai ratusan loh. Kalau kita bisa membuka diri kita, biarpun dengan orang yang kelihatannya tegar pun, kalau disuruh nulis nggak semuanya berani. Ada loh orang ngomongin kematian aja nggak berani. Iya betul. Gitu. Jangan ngomongin kematian, kamu itu. Kalau kita nggak tahu kan, yang sebenarnya yang baik itu yang di sini apa yang di dunia sana, kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Jadi banyak hal. Iya. Aku setuju tuh nulis itu. Kalau dari Mbak Foni sendiri ini kan akhirnya ini menjadi seniman nih, terkait self harm dengan menggambar itu. Artinya setelah berapa lama nih, kan self harm 3 tahun, kemudian mulai akhirnya berani untuk menggambar, menuangkan emosi selain dari support dari teman-teman tadi yang diceritakan itu, gimana tuh Mbak? Prosesnya yang jelas setelah mengalami proses pendewasaan lagi ya, jadi udah begitu mulai agak kecewa dikit atau apa dikit, udah mulai tahu gitu, udah mulai alert bahwa melakukan itu nggak baik gitu. Jadi mulailah saya mencari media yang lain. Akhirnya menemukan ke dalam art healing, berkreativitas gitu. Jadi nggak ngambil pisau lagi atau ya, saya dulu kadang-kadang lebih buruknya lagi kalau saya nggak dapat mengharm diri sendiri, saya bisa ke orang lain. Oh ya, sampai terjadi seperti itu? Destruktif. Itu. Berarti perjuangan kalian ini luar biasa ya, sampai akhirnya pulih begitu ya. Kalau Laksmi sendiri suka ini nggak, selain journaling, apa sih terapi yang pernah Laksmi lakukan tuh diri sendiri? Pernahkah untuk mencoba menggambar seperti itu? Pernah. Atau malah suka menggambar nih? Sebenarnya lucu sih kalau soal menggambar ya. Waktu masih kecil aku suka gambar. Tapi pas kuliah karena tugas-tugasnya gambar, aku sempet muak. Oh jadi gitu. Kayak, aduh capek banget gambar terus setiap hari gambar. Karena gambar tutorial ya. Karena disuruh ngejar nilai, ngejar tugas, bukan menggambar bebas relaksasi. Bukan gambar relaksasi. Mau orang juga jago gambar pun kalau disuruh lu gambar kotak 200 gitu pasti enak gitu. Terus akhirnya tuh aku pernah sampai di titik dimana aku benci gambar. Oh ya? Tapi aku suka gambar. Tapi aku bisa gambar. Jadi aku bisa tapi nggak suka gitu. Terus akhirnya berapa lama tuh akhirnya pulih lagi tuh, mulai menyukai menggambar lagi tuh? Sejujurnya ya. Sampai sekarang gimana? Masih muak ya. Minggu lalu ya kita art terapi ya. Pernah ada art terapi. Di mana? Di sini? Ya minggu lalu yang tadi dia gambar. Iya. Oke ya. Sama Mbak Foni minggu lalu kan. Itu baru mulai. Itu pertama kalinya aku enjoy lagi gambar. Itu aku terharu loh sebenarnya pas sesi itu, karena ya pantesan diem waktu itu. Iya. Rasanya enak ya gitu. Tanpa tuntutan tuh enak ternyata. Betul. Aku bisa menikmati gitu. Makasih banget loh Mbak. Itu enak banget gitu. Jadi mungkin aku akan melanjutkan dan mungkin itu bisa jadi terapi baru buat aku. Asik. Nih, keren banget ya. Jadi sudah tahu ada journaling, kemudian juga mulai menggambar lagi ya, menyukai menggambar lagi ya. Itu kayak titik balik sih buat aku yang minggu lalu itu. Yang minggu lalu itu ya. Iya. Oke. Harusnya nanti mulai
berani menunjukkan hasil karyanya. Biasanya kan support dari banyak orang itu sangat membantu. Benar. Membantu banget untuk kita confident, percaya diri, apalagi nanti kelihatan aku mau dong di printin baju, udah jadi duit deh. Selamat lagi. Iya, benar tuh. Tapi jangan paksa saya gambar ya. Beli apa yang saya gambar. Iya, betul ya. Kemudian terkait self harm nih ya. Ada nggak sih pesan-pesan nih untuk teman baik? Kan kalian sudah pulih ya melalui seni ya, termasuk gambar, kemudian juga kalau Laksmi ditambah juga ada journaling. Ada nggak sih apa yang ingin disampaikan ke teman-teman terkait pengalaman-pengalaman kalian? Silakan Mbak Foni. Kalau aku sih pastinya teman-teman jangan sampai kayak gitu ya, karena itu kondisinya menyedihkan banget. Pasti itu sangat pokoknya nggak baik banget untuk kita. Jadi kalau kamu memang punya sesuatu, carilah orang yang paling kamu percaya. Jadi ya udah, jadi diekspresikan saja, dicurahkan saja gitu loh. Tapi kalau enggak pun nggak ada orang, mungkin kamu bisa pastinya banyak berdoa dan melakukan hal-hal yang lebih baik, lebih kreatif ya. Ya contohnya seperti hal yang minggu lalu aja kan udah ada tutorialnya, atau gambar aja. Kalau emang nggak bisa gambar tuh hal yang paling gampang tuh adalah kamu purek-purek aja itu keluarkan kertas. Aja apa yang pengen ini ya, yang kamu pengen buat ya. Mau bolongin, mau ditusuk, mau diapain, kan kertas dia nggak robek-robek kertas juga nggak masalah. Karena kalau kita self harm tuh masalah juga nggak selesai. Itu cuman menambah masalah yang ditambah dengan masalah baru gitu. Betul. Ya syukur kalau mau sampai suicide langsung meninggal nggak masalah ya. Tapi kalau enggak, kalau setengah, kan keluarga sedih, teman-teman sedih, semua sedih gitu loh. Jadi mendingan jangan Jadi, pernah coba. Potensi suicide ya dari self harm ini besar berarti ya. Iya. Suicide, dan bisa kalau kayak saya gitu, kalau nggak kesampaian di sayanya, saya pengen nyari orang lain ya. Jadi gitu. Malah membahayakan kan jatuhnya. Bahaya banget. Kalau dari Laksmi sendiri apa nih yang mau disampaikan nih? Kalau aku tuh pengen bilang kalau misalnya butuh bantuan, itu nggak usah sungkan-sungkan untuk minta bantuan dari siapapun. Ya, profesional juga ya. Profesional, nggak masalah ya kalau kita ke psikiater, psikolog ya. Itu bukan hal yang tabu ataupun kita gila gitu. Iya, benar-benar nggak kayak gitu sama sekali ya. Jadi dan itu bukan menunjukkan kelemahan, betul. Tapi itu menunjukkan kalau kamu kuat dan kuat untuk mengarungi hidup sebenarnya. Ingin berubah juga ke arah yang baik. Karena itu sulit loh minta pertolongan itu. Jadi kamu kuat banget kalau misalnya kamu berhasil minta pertolongan gitu. Dan ya itu kayak kata Mbak Foni juga, jangan deh kalau misalnya bisa cari alternatif lain. Oh ya, aku ada ini. Apa tuh? Ada tips. Kalau misalnya pengen banget self harm. Iya, boleh tuh dibagi, Mi. Untuk teman-teman baik nih. Iya, coba genggam es batu. Oh, genggam es batu tuh. Iya, genggam es batu karena itu sama sakitnya. Itu kita ngerasain perasaan sakit di situ tapi nggak destruktif. Iya. Gitu. Ada sensasinya dapat tapi nggak destruktif. Iya. Terus kita cepat dapat kesadaran kita kembali. Gitu. Bagus banget nih tips dari Laksmi ya untuk teman baik ya. Terus ada lagi pakai karet gelang. Ya. Terus kita cepret-cepret gitu loh. Cepret-cepret gitu. Dan itu nggak destruktif juga. Dan kita cepat dapat kayak kesadaran ya. Balik lagi. Jadi kayak aku ngapain sih? Aku tadi ngalamin apa ya? Gitu. Kan kadang-kadang kita suka nggak sadar ya kalau di self harm tuh karena sudah nyaman ya malah gitu ya. Nyaman atau ada kabut emosi gitu. Kayak gitu. Jadi kayak udah membabi buta aja rasanya. Terus yang ketiga itu nulis. Ya, journaling tadi ya. Enggak, nulis di apa? Di ini. Tangan kita. Pakai spidol yang enggak tajam. Kenapa tuh, Mi? Kenapa nggak tajam? Maksudnya gimana tuh? Karena kalau kita pakai ballpoint biasa itu kan tajam ya. Ada sensasi lagi gitu. Bisa memancing kita untuk gitu ya. Oke. Kalau spidol tuh kita gambar aja kayak gambar luka kita atau tulisan ini belum selesai, hidup kamu belum selesai, ayo lanjutkan lagi. Oke, itu capek, tulis aja ya. Tulis aja. Di bagian tubuh mana aja? Biasanya kan di lengan nih. Atau di paha. Di paha biasanya suka ada yang menyakiti paha kan ada juga.
atau badannya gitu. Tulis aja pokoknya kayak afirmasi positif lah. Jadi kayak kalau kamu capek nggak apa-apa kok, istirahat. Ini semua nggak akan bikin hidup kamu runtuh gitu. Nanti It's juga berlalu. okay not to be okay ya, gitu ya, benar. Afirmasi juga diharapkan ya jangan yang harm juga. Afirmasi juga banyak yang harm loh. Tapi afirmasinya positif. Iya, afirmasi positif juga, pun juga ada yang positivity harm ya. Positivity benar. Jadi harus memang dicari yang agak smooth lah gitu ya. Apalagi contohnya ada nggak tuh? Biar teman-teman baik juga bisa dengar nih. Ada salah satu kayak gini. Pokoknya mengurangi kata tidak. Mengurangi kata tidak kepada diri sendiri gitu. Umpamanya tidak boleh merokok gitu umpamanya. Aku tidak boleh merokok. Itu sebaiknya agak dipersmooth sedikit gitu loh. Sebaiknya kurangi atau apalah gitu ya. Oh, tidak yang langsung yang tidak begitu ya. Kalau tidak tuh kadang-kadang kayak targetnya kita tuh terlalu gini banget ya, tinggi banget untuk diri sendiri aku ya. Tidak mau menores tanganku lagi gitu loh. Itu kadang-kadang dia agak harm jatuhnya. Begitu ya. Berarti kata-kata tuh juga ini ya, artinya kita harus pilihan kata itu ya. Kayaknya aku tahu analoginya deh kalau yang tadi jangan pakai kata tidak itu, karena kita selalu berpikir intinya bukan tidaknya, jadi kita melupakan kata tidaknya. Contohnya kayak gini, kayak anak balita tuh anak-anak ya, misalnya kayak jangan lari, mereka ingetnya lari bukannya jangan gitu ya. Jadi kata-katanya ya diperbaiki. Atau berjalan ya kayak gitu, jalan aja, larinya hati-hati dek. Itu lebih baik, lebih baik mengurangi kata tidak. Karena banyak semakin aku bertumbuh gitu ya, aku banyak sekali mengganti banyak afirmasi, nasihat-nasihat yang aku dapat dari masa kecil, masa aku muda, itu yang banyak yang harus aku ganti gitu loh. Walaupun itu dapatnya dari guru, ibu, tapi setelah aku banyak juga belajar tentang psikologi, banyak yang harus diganti juga gitu loh. Apa sih istilahnya inner child gitu ya? Iya. Jadi itu harmnya lumayan juga gitu loh ke diriku. Jadi aku sekarang banyak membantu, maksudnya mendekati anak-anak teenager yang walaupun kalau aku dengar ini masalahnya kayak gini nih, gitu, tapi aku nggak mau nanti dia kayak self-harm gitu. Jadi kita harus benar-benar menjadi benar-benar kayak menerima mereka bahwa oke, masalah kamu apa nih gitu ya. Saya dengerin, oke sekarang mau kamu apa gitu loh. Kalau dulu kan banyak orang segitu aja kamu Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik ya. Atau kadang-kadang solusinya pun nggak bertanggung jawab ya. Kalau dia tadi kan kembali ke awal, dia bilang bahwa cuman nggak lolos casting gitu. Padahal kalau nggak lolos casting nggak masalah. Dia bisa jadi profesi dia sekarang gitu loh. Kalau seandainya saja orang tua di zaman itu bisa bilang, oke dek, nggak apa-apa dek, adik bisa tumbuh dengan profesi yang lain nanti, adik bisa jadi astronot atau kan gitu kan, kita cuma difokuskan satu. Banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Betul. Sebagai orang tua itu harus seperti apa, tetap harus mau belajar gitu ya. Sama juga kayak yang teman-teman yang jadi juara harus juara. Malah dia kalau udah di juara 2 pun masih nggak puas, kok saya nggak juara 1. Iya, itu kan berarti penghargaan terhadap anak itu ya, berarti memang anak-anak itu harus dihargai seberapapun kan ya. Kemampuannya beda-beda setiap orang tuh dilahirkan spesial. Ya, spesial, gitu betul. Jadi apa bakatnya mereka, itulah yang kita tumbuhkan. Betul. Jangan terfokus sama kelemahan si anak ya. Malah justru kita harus cari apa sih kelebihannya, itu yang kita gali lagi ya. Sama kalau seandainya seniman gitu yang jagonya, dia jagonya digambar, tapi dia dipus belajar matematika, ya udah nggak nyambung. Iya, nggak nyambung banget. Jadinya stres dong. Iya, betul. Kalau ikan disuruh terbang. Betul. Betul ya, oke. Itu jadi banyak hal seperti itu yang justru akhirnya mengarahkan orang kepada menyakiti diri sendiri. Karena kalau mau ngomong, saya nggak suka matematika, ditabok sama ibu. Jadi pelariannya itu ya, saya harus kemana? Saya nggak berani gitu loh. Sama saya dulu, saya pengen jadi, maksudnya gini, saya pengen jadi saya ingin menekuni bidang yang saya mau santai, tapi dapat duit, mana bisa lo, pasti digituin kan. Ternyata sekarang banyak banget orang yang profesi yang dia suka, justru mendatangkan. Ya sekarang ada profesional chef, ada profesional makeup artist, semua itu jago dan duitnya banyak. Nggak perlu
ya ada sih, maksudnya yang jadi pegawai nggak masalah ya, asal jadi pegawai yang memang benar-benar dia ingin berkarir kan gitu ya. Tapi kan ada banyak banget orang yang disodorkan dengan hal yang dia tidak suka, akhirnya dia harus lakukan itu terpaksa. Mungkin itu obsesi orang tua yang dulunya gagal, jadi maksudnya ke anaknya. Jadi mungkin dulu obsesi atau dia ingin dipandang sesuatu dari anaknya. Iya, melalui anaknya itu, anaknya dipush untuk seperti itu. Atau ada anak yang pengen jadi notaris gitu kan. Aku ingin anakku jadi notaris, sedangkan anaknya pengennya jadi penari gitu kan. Itu kan nggak nyambung banget. Iya, obsesi orang tua terpendam berarti ya kalau kayak gitu ya. Kalau saya selalu menyarankan, ada nih kayak ponakan saya. Kamu sekarang udah mau tamat SMA, mau sekolah apa? Saya pengen sekolah nari. Oke. Kamu mau jadi penari? Oke. Kamu jadi penari yang hebat. Jadi yang profesional di sana sana. Dan kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu itu. Itu jadi nggak mesti semua yang jadi notaris akan jadi lebih hebat dari yang jadi penari gitu ya kan. Buktinya kita di Jakarta lihat ada koreografer hebat banget kan ya. Itu karena mereka totalitas dengan pilihannya itu. Yang peran orang tua itu ya dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak ya. Ya, menghargai anaknya itu tuh luar biasa banget loh untuk perkembangan mereka ke depan itu kan. Dan kalau memang melihat gitu loh, kalau ada anak kesedihan mereka datang dengan, walaupun kita pikir curhatannya kayaknya cetek gitu, ya hargailah mereka gitu loh. Ya dengan kesusahannya mereka, yang penting mereka udah mau terbuka sama kita harus dirangkul gitu loh. Kalau nggak gitu ya jadinya ya kayak mungkin kayak komunikasi kita dulu ya. Mungkin saya pun merasakan artinya tidak sebebas sekarang. Artinya anak itu ya sekarang mereka bebas mengekspresikan saya kangen loh mas, saya sayang, peluk, cium itu biasa. Kalau dulu kayak mau ngerasa nggak sih mau cium mau peluk balik. Ya, saya baru-baru nih setelah menikah jauh jadinya lebih karena benar-benar ya baru karena bisa tinggal terpisah baru ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Betul. Itu mungkin ya kalau sekarang sih anak-anak mah kangen mah peluk gitu ya. Betul. Justru kita harus hujani dia ya dengan kasih sayang itu kan, betul ya. Betul. Ya, karena aku setuju banget itu. Setuju kan? Wih, seru banget nih bincang-bincang kita hari ini ya. Iya, betul. Jadi banyak nih yang saya juga dapat tangkap. Yang pertama itu peran keluarga dan teman itu ya. Jadi keluarga sih ya, keluarga yang nomor satu tuh keluarga. Kemudian jangan takut untuk meminta pertolongan ya. Kalau memang kamu sudah nggak mampu ya teman baik ya. Kalau memang sudah merasa perlu bantuan, carilah bantuan ya. Termasuk ke profesional kesehatan jiwa sekalipun itu bukan hal yang tabu lagi di zaman sekarang, bukan aib lagi ya. Begitu. Tapi cari yang benar-benar ya, jangan sampai kayak tadi juga udah ke psikiater tapi dapatnya salah diagnosis ya gitu. Jadi paling nggak cari, hati-hatilah juga ya, pilih cari rekomendasi dulu yang terbaik. Oke. Nah, jadi hari ini kita kan topiknya tentang self harm nih. Nah, setelah ini kita kan akan lanjutkan dengan sesi art terapi ya, yang akan dipandu sama Mbak Foni. Oke, jadi teman baik, silakan bersiap-siap ya. Nanti kita bisa sama-sama untuk melakukan art terapi. Dan juga bagi kalian yang ingin topik-topiknya apa sih nih yang ingin diangkat di acara Semangat Terapi, bisa kirim DM aja ke ini ya, ke Instagramnya Berteman Baik @berteman_baik ya, atau ya mention aja kita tentang apa sih topiknya yang pengen diangkat begitu. Oke, sekarang akan dilanjutkan dengan sesinya Mbak Foni Dewi. Hai teman-teman baik, sekarang kembali lagi bersama saya Foni Dewi di sini. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk teman-teman di sini bagaimana caranya kita untuk melepaskan emosi-emosi, terutama emosi negatif yang ada di dalam diri kita dengan art therapy. Di sini ada kembali lagi medianya, kertas dan beberapa spidol, dan juga ada beberapa teman-teman di sini yang saya mau tanya dulu nih, Mbak Gresya. Ya, kira-kira emosinya sekarang hari ini gimana ya? Sedih. Oke, nanti saya kasih tahu. Mbak siapa? Cindy. Mbak Cindy. Kira-kira kalau boleh tahu, kalau nggak gitu bisik-bisik aja, ntar saya kasih tahu. Ingin dimengerti. Ingin dimengerti. Oke, Mbak Laksmi. Aku sebenarnya lagi sedih juga, tapi lebih ke buntu sih. Kebuntu, khusus buntu. Rasanya tuh kayak nggak ada jalan. Buntu. Oke, ntar kita kasih mantranya. Jauh.
Oke. Perasaannya butuh apa tuh? Butuh apa ya? Perasaan lagi kesel aja. Kesel berarti apa ya? Kesel. Marah? Marah ya? Iya. Marah ya. Tadi yang sedih ya? Iya, sedih banget. Terus apa dong nih yang harus Sedih digambar nih itu kalau sedih? sebaiknya gambarlah yang berwarna-warni sesuai dengan warna pelangi. Jadi pelangi itu warnanya apa? Mejiku hibinu. Kalau kembali lagi jadi anak TK Merah, kuning, meji jingga, Ya. kuning. Silakan Oke, pilih. pilih ya. Ini. kuning, hijau. Ya, oke. Ya, ini deh. Siapa yang nggak dapet? Ya. Berarti Nanti kalau yang- lagi sedih, gambar Sedih. pelangi ya? Iya, lukislah pelangi. Oke. Ya. Mengerti perasaan, gambarlah ekspresi dari wajahnya Cindy semampunya, nggak perlu takut bagus atau enggak, karena ini bukan apa namanya, ini nggak ada penilaiannya, yang penting kamu merasa nyaman menggambar ekspresi kamu. Kamu mau pilih spidol warna apa? Ini udah selesai juga nih. Nanti saya kita sodor-sodorkan di sini ya. Oke. Aku jadi kayak kamu buntu. Kamu nggak pakai GPS sih. Kalau buntu, kamu sebaiknya gambar saja garis yang seperti spiral, ya, berputar terus berputar. Ya, seperti tidak. Ya, ya. Sekarang putu yang paling ujung marah ya. Kamu gambar sama juga warna-warni. Minta spidol dulu. Iya. Dia marah juga kan sama kayak kamu kan? Enggak, aku sedih. Oh sedih. Sedih setelah pelangi. Sedih. Oh sorry. Kalau marah kamu gambarnya bukan garis saja ya, garis yang banyak garis gitu ya. Mau gede mau kecil garis pokoknya. Oh mau warna-warni, atau mau satu warna? Yang biru. Jadi art therapy ini sangat membantu banget kalau teman-teman lagi merasa kayak kesepian, lagi sedih, putus asa ya. Jadi kalau yang merasa agak sedih gitu bisa diterapi dengan spidol dengan color pelangi. Merahnya bisa nggak? Ya, pelangi. Jadi bentuknya juga nggak harus pelangi, yang penting ada color pelangi. Kalau yang marah buat garis lurus saja terus ya, itu bisa menyeimbangkan emosi-emosi yang ada di dalam diri ya. Seperti yang saya sudah lakukan, itu membantu banget. Jadi ada perasaan lega, plong gitu ya, gambar circle terus ya, nggak berhenti atau di urak-urak itu juga nggak mesti rapi, nggak apa-apa, karena kita di sini bukan kompetisi, kita di sini adalah untuk memberikan rasa nyaman, melepaskan semua emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita ya. Seperti teman-teman di sini, mereka sudah sangat nyaman. Sini jadi tadi agak malu-malu, ternyata jago gambar. Teman-teman, aku sekarang mau tanya satu-satu dari Mbak Gresya dulu, gimana perasaannya? Setelah gambar warna-warni jauh lebih cukup singkat, nyaman sih ya. Lagi Ya, pasti sedih dong. banget kan gitu kan, sedih, capek. Terus ngeliat yang warna-warni gini jadi segar aja. pasti Pasti ngaruh ya ternyata warna kan. banget. Oke, Mbak Siti gimana? Kayaknya tadi masih malu-malu, kayak ngerasa nggak nyaman ya. Iya. Mungkin masih butuh waktu lebih dalam, maksudnya mengeksplornya sendiri gitu loh. Ya, tapi kan tekniknya udah tahu dong. Jadi suatu saat kalau sendiri, jadi bisa gitu loh. Oh ada teknik gini nih kalau aku lagi merasa kayak ingin dimengerti gitu. Kalau kayaknya aku lagi nggak ada yang ingin, yang nggak bisa ngertiin aku, jadi bisa melakukan hal ini gitu.
karena mungkin kan di sini prosesnya rame-rame, mungkin Mbak Cindy tipenya memang senangnya sendiri, ya, oke? Ya. Kalau Mbak Laksmi, Iya. gimana? Rasanya lucu sih, kayak oh ternyata aku bisa mencari jalan dari celah yang tersempit ya. Iya. Kan gini, tadinya ngegambar tuh sudah kayak takut kan, karena pengennya nggak putus-putus kan. Iya. Terus ada celah yang sempit banget, bisa lewat nggak ya? Ternyata bisa. Ya. Jadi rasanya kayak ternyata Berarti hidup tuh nggak ada jalan buntu, iya, pasti ada benar. jalan, Iya ya kan? betul ya. Kalau Mbak Putu? Mbak Putu Kayak ngasih gimana pengalaman? Itu kayak tato deh. keenakan ini. Keenakan lah. Enak ya, nyaman ya. Marahnya agak hilang nggak? Tadi marah kenapa? Lapar. Agak ngasih tutup. Dia kesel. Ada sih. Ya, pokoknya ada aja deh. Gua aja yang tahu nih. Tapi merasa lebih nyaman kan? Oke. Berarti ini membantu kan? Maksudnya paling nggak menurunkan. Kalau sedikit lah berat marahnya, tapi kan turun ya. Ada turunnya ya. Marahnya kan disalurkan lewat tingkat. Iya, betul. Kalau tadi lebih ditekan lagi, iya. Jadi berarti kan jebol ini. enggak, makanya saya pakai kertas karton tekan. Besok triplek loh media. Boleh. Oke, teman-teman. Jadi sekian dulu tutorial saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat. Jangan ada yang self harm lagi ya. Jadi kalau memang merasa bagaimana, pokoknya lagi sedih apapun, salurkanlah ke sesuatu yang lebih positif ya, kreasi yang lebih positif yang berguna untuk kita dan untuk sekitar. Oke, terima kasih.